Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Ajurrumiyah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di amil nasab. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya amil nasab dibagi 3, ada yang menasab dengan sendirinya, enggak perlu adaan, yaitu ada 4 an lan kaiza. Yang kedua amil nasab yang menasab dengan an yang disembunyikan, cuma hukum menyembunyikan annya boleh. Nah, wa ammal qismus sani wa huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari'a biwasitati an mudmaratan ba'dahu jawaza. Adapun bermula golongan yang kedua, wa huwa, dan dianya golongan yang kedua itu alladhi yang menasabkan ia akan fi'il mudhari' dengan perantaraan an, hal keadaan an mudmaratan yang disembunyikan sesudahnya alladhi ini sebab harus. Faharfun wahidun, maka bermula dianya golongan yang kedua itu 1 huruf. Jadi maksudnya di sini golongan yang kedua dari amil nasab. Apa golongan yang kedua? Yaitu alladzi. Maksud alladzi amil nasab yang sibul fi'la, yang menasabkan ia akan fi'il mudhari' dengan perantaraan an, di mana an itu disembunyikan sesudahnya, hukum menyembunyikannya boleh. Itu ada 1 huruf doang. Jadi kesimpulannya, huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan. Jadi an disembunyikan sesudahnya, boleh disembunyikan, boleh juga ditampakkan, dizahirkan. Itu cuma 1 huruf. Wa huwa lamut ta'lil. Dianya 1 huruf itu lam ta'lil namanya. Lam ilat. Wa 'abbara anhal muallifu bilam kai, dan mengibaratkan darinya lam ta'lil oleh muallif dengan lam kai. Dalam Jarumiyah disebut lam kai. Kenapa diibaratkan dengan lam kai? Lishtirakihima fid dalalati 'ala ta'lil, karena bersarikat keduanya lam ta'lil dan lam kai pada menunjukkan kepada ta'lil. Dua-duanya, baik lam ta'lil lam kai, dua-duanya menunjukkan kepada alasan, makanya sama aja. Ya, jadi amil nasab golongan kedua namanya lam kai atau lam ta'lil. Mana contohnya? Wa misaluha qauluhu ta'ala. Bermula contohnya lam kai atau lam ta'lil itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallah, supaya bahwa memaafkan bagimu oleh Allah ma taqaddama, akan ma yang telah terdahulu ia min dzambik, dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan ma yang tertakhir ia. Jadi di sini liyaghfira ini lam kai atau lam ta'lil, dia menasabkan fi'il mudhari', yaghfira fi'il mudhari' mansub dengan an yang disembunyikan jawaz sesudahnya lam. Yaghfira mansub dengan an yang berada sesudah lam kai, di mana an itu disembunyikan boleh, dizahirkan juga boleh. Jadi nanti makanya disebut ini lam ta'lil, artinya lam huruf jar. Kalau kita i'rab nanti lam huruf ta'lil atau lam kai, yaghfira fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah sesudah lam kai, tanda nasab fathah. Kemudian fa'il yaghfira Allahu laka jar majrur, nanti fi'il fa'il ta'wil kepada masdar pada mahal jar majrur dengan lam, karena lam ta'lil itu lam huruf jar. Wa qauluhu ta'ala, dan itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qauluhu jalla sya'nuhu, perkataannya Allah jalla sya'nuh, liyu'adziballahu al-munafiqin wal munafiqat, supaya bahwa menyiksa oleh Allah akan orang munafik dan munafikat, munafik laki-laki, munafik perempuan. Ini lam kai, yu'adziba fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah sesudah lam kai, tanda nasabnya fathah. Allahu fa'ilnya, marfu' tanda rafa' dhammah, munafikin maf'ul, mansub tanda nasab ya karena jamak muzakkar.
Wa ataf menafiqkan ataf kepada munafikin. Ataf ikut maktuf, ataf kepada mansub, tanda nasab kasrah karena jamak muannas. Jadi jumlah fi'il fa'il ta'wil masdar pada mahal jar majrur dengan lam. Nah, golongan yang kedua, satu golongan lagi. Wa ammal qismus salisu wa huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari'a biwasitati an mudmaratan wujuban fa khamsatu ahrufin. Adapun bermula golongan yang ketiga, wa huwa, dan dianya golongan yang ketiga itu alladhi, yang menasabkan ia akan fi'il mudhari' dengan perantaraan an yang disembunyikan, nisbah wajib. Fa khamsatu ahrufin, maka itu 5 huruf. Golongan yang ketiga dari amil nasib. Golongan yang ketiga yaitu amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' dengan perantaraan an. Yang an itu disembunyikan wajib. Wajib disembunyikan, nggak boleh kelihatan. Ada 5 huruf. Jadi amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang wajib disembunyikan ada 5. Kita lihat satu persatu. Al-awwalu lamul juhudi. Bermula yang pertama itu namanya lam juhud, lam ingkar. Jadi lam juhud ini kelihatannya sama seperti lam ke juga. Cuma makanya perlu ada dobit khusus untuk membedakannya. Beliau menjelaskan, wa dhabituha an tusbaqa bima kana aw lam yakun. Bermula dobit ketentuannya lam juhud itu bahwa tusbak didahulukan akan dianya lam juhud dengan makana atau lam yakun. Jadi lam yang menasabkan fi'il mudhari' disebut lam juhud bila dia didahulukan oleh makana. Maksud makana fi'il madhi nakisah kana yang dinafikan dengan ma. Makana. Atau fi'il mudhari' dari kana yang dijazamkan dengan lam yakun. Gitu aja. Makana atau lam yakun. Famisalul awwali qauluhu ta'ala, maka bermula contoh yang pertama itu firman Allah. Contoh yang pertama maksudnya lam yang didahulukan oleh makana. Makanallahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaih. Tidak adalah Allah itu supaya bahwa membiarkan ianya Allah akan orang yang beriman di atas ma yang bermula kamu itu sampai di atasnya ma. Jadi yang jadi contoh di sini liyazara. Ini kelihatan seperti lam kai. Tapi karena ada makana sebelumnya, berarti liyazara ini lam juhud namanya. Ya, tidak adalah Allah supaya membiarkan orang mukmin. Artinya Allah tidak akan membiarkan orang mukmin. Ya, jadi nafinya sampai ke liyazara. Ini Arabnya biasa aja lam juhud. Dari mana kita tahu lam juhud? Karena ada makana. Tugasnya menasabkan fi'il mudhari', yazara fi'il mudhari' mansub dengan an wajib disembunyikan sesudah lam juhud. Tanda nasab patah. Nah, gitu. Tapi dalam fa'il takdirnya huwa, kembali ke Allah. Tidak ada Allah itu supaya meninggalkan ia akan orang yang beriman. Wa qauluhu ta'ala, dan itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, tidak adalah Allah supaya bahwa mengazab ianya Allah akan mereka. Tidak ada Allah supaya Allah mengazab mereka. Maksudnya Allah tidak akan mengazab mereka. Sementara Nabi masih ada bersama mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa antum fih. Sama ini liyu'adziba dalam juhud karena didahulukan oleh makana. Yu'adziba fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah lam, tanda nasabnya fathah. Dan dalam fa'il takdirnya huwa. Wa misalu sani qauluhu jalla dzikruh. Bermula contoh yang kedua itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Tidak adalah Allah itu supaya mengampuni ianya Allah bagi mereka, dan tidak pula supaya menunjuki hanya Allah akan mereka akan jalan. Nah, ini yang jadi lamnya liyaghfira karena didahulukan oleh lam yakun. Contoh kedua lam yakun. Lam juhud yaghfira fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah lam juhud. Tanda nasabnya fathah. Dari mana kita tahu liyaghfira lam juhud? Karena ada lam yakun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa harfus sani, dan bermula huruf yang kedua. Tadi ada 5 huruf, ini huruf yang kedua. Wal harfus sani hatta. Bermula huruf yang kedua itu hatta. Artinya hatta juga menasabkan fi'il mudhari', cuma dengan an yang wajib disembunyikan.
Wa huwa yufidul ghayata awit ta'lila, dan dianya hatta itu memberi faedah ia akan ghayah dan ta'lil. Ada dua makna hatta, ada ghayah puncak, ada ta'lil alasan karena. Kita lihat di sini. Wa ma'nal ghayati annama qablaha yang qadhi bihusuli ma ba'daha. Bermula makna ghayah itu bahwa sungguh ma sebelumnya hatta, yang qadhi berlalu ia dengan hasil ma sesudahnya hatta. Itu arti ghayah. Arti ghayah berarti sehingga, bahasa Indonesia. Artinya ma sebelum hatta akan selesai begitu terjadi ma sesudah hatta. Kita lihat contohnya. Nahu qaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman Allah, hatta yarji'a ilaina Musa, hingga kembali kepada kami oleh Nabi Musa. Jadi hatta di sini ada kalimat sebelumnya, senantiasa kami akan menyembah anak sapi hatta yarji'a, hingga kembali kepada kami oleh Musa. Artinya begitu Musa kembali kepada kami, maka baru kami berhenti menyembah anak sapi. Itu maksudnya ma sebelum hatta selesai ia, berlalu ia dengan sebab terjadi ma sesudah hatta. Penyembahan anak sapi mereka berakhir ketika Nabi Musa sudah kembali. Itu ghayah. Jadi hatta di sini huruf nasab fi'il mudhari', yarji'a fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah hatta, tanda nasab fathah. Nah, fa'il yarji'a Musa. Wa makna ta'lil, dan bermula makna ta'lil annama qablaha illatun lihusuli ma ba'daha. Bahwa sungguh ma sebelumnya hatta itu menjadi ilat, menjadi alasan bagi terjadi ma sesudahnya hatta. Itu kalau hatta ta'lil. Nahu qaulika li ba'di ikhwanik, demikian itu seperti ucapanmu bagi sebahagian saudaramu. Zakir hatta tanjah, muzakarahlah kamu, ulang-ulanglah pelajaran kamu hingga kamu sukses. Jadi kesuksesan di sini sesudah hatta disebabkan karena zakir, mengulang-ulang. Ini disebut ta'lil. Arti ta'lil tadi, ma sebelum hatta menjadi ilat, muzakarah menjadi ilat untuk terjadi sukses. Nah, zakir, muzakarahlah kamu sehingga kamu bisa sukses. Jadi walaupun kita artikan sehingga juga, artinya di sini alasan. Jadi alasan sukses antara lain yaitu dengan muzakarah. Jadi kita i'rabnya hatta huruf nasab fi'il mudhari', tanjaha fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah sesudah hatta, dengan an yang wajib disembunyikan, tanda nasabnya fathah, tapi dalam fa'il takdirnya anta. Itu yang kedua. Yang pertama lam juhud, yang kedua hatta. Yang ketiga warrabi'u wal harfanis salisu warrabi'u fa'us sababiyati wa wa'ul ma'iyah. Bermula dua huruf yang ketiga dan keempat digabung ini, itu fa sababiyah dan waw ma'iyah. Fa sababiyah biasanya fa jawab amar, jawab nahi. Nah, disebutkan fa sababiyah karena sebelum fa itu menjadi sebab untuk terjadi sesudah fa. Bisyarti ayyaka kullun minhuma fi jawabi nafyin aw talaq. Dengan syarat bahwa jatuhlah oleh tiap yang satu dari keduanya fa sababiyah dan waw ma'ah pada jawab nafi atau talaq. Jadi fa sababiyah waw ma'ah baru menasabkan fi'il mudhari' kalau berada sesudah nafi atau sesudah talab. Jadi talab nanti akan dijelaskan. Ada 8 yang masuk dalam kategori talab. Amman nafyu fa nahwu qaulihi ta'ala. Adapun bermula nafi itu seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, la yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak akan diputuskan kepada mereka maka mereka akan mati. La yuqda, tidak akan diputuskan hukum kepada mereka. Ini kayaknya kisah orang dalam neraka kalau nggak salah. Orang dalam neraka tidak hidup, tidak mati. La yuqda, tidak diselesaikan hukum, tidak diputuskan hukum kepada mereka. Fayamutu, maka kalau diputuskan mereka akan mati. Ini nggak diputuskan, nggak mati-mati. Jadi di sini fa ini fa sababiyah. Yamutu fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah fa. Tanda nasabnya buang nun karena af'alul khamsah.
Waw dhamir jamak dibina di atas sukun pada maharafa fa'il. Didahulukan oleh nafi la yuqda. Wa amma talabu fasamaniyatu asya'a. Adapun bermula talab itu nisya maka 8 perkara. Tadi di atas fa sababiyah wa ma'a baru menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wajib dengan syarat didahulukan dengan syarat dia berada sesudah nafi atau sesudah talab. Sesudah nafi sudah, sesudah talab sekarang. Talab itu sendiri ada 8 macam. Yang apa aja 8 macam? Al-amru, amar, wa du'a, doa, an-nahyu, nahi, istifham, arad, tahdid, tamanni, raja. Nah, ini akan dijelaskan satu-satu. Talab ada 8. Ada yang namanya amar, ada doa, ada nahi, ada istifham, arad, tahdid, tamanni, dan raja. Kita lihat satu-satu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ammal amru fahuwa talabus sadiru minal azim liman huwa dunah. Adapun bermula amar, niscaya maka dianya amar itu permintaan yang terjadi ya daripada yang lebih besar bagi siman yang dianya siman itu di bawahnya. Nah, jadi amar yang disebut dengan amar yaitu permintaan di atas ke bawah. Nah, itu disebut amar. Nahu demikian itu seperti qaulil ustad litilmizih. Seperti perkataan ustadz bagi muridnya. Zakir fatanjah. Muzakarah olehmu, belajar olehmu, niscaya maka fatanjah. Maka bahwa engkau akan berhasil. Watanjah. Muzakarah olehmu, watanjah. Engkau akan berhasil. Jadi di sini yang menjadi contohnya fatanjaha. Fatanjaha ini fa sababiyah. Zakir ini fi'il amar. Disebut fa sababiyah karena ini di belakangnya menjadi sebab untuk terjadi ma sesudah fa. Nah, jadi kita i'rabnya zakir fi'il amar bina di atas sukun. Fa'ilnya dhamir dalam wajib takdirnya anta fa sababiyah. Yang ada pada jawab amar tanjaha fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah fa dan nasab fathah. Dhamir dalam fa'il takdirnya anta. Atau wa ma'a tanjaha fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah sesudah waw ma'a tanda nasabnya fathah dalam takdirnya anta zakir fatanjaha atau zakir wa tanjaha. Wa ammad du'a'u fahuwa talabul muwajjahu minas saghir ilal azim. Adapun bermula doa itu niscaya maka dianya doa itu permintaan yang dihadapkan akan dianya permintaan minas saghir dari orang kecil ilal azim kepada orang yang besar. Maksudnya doa itu permintaan dari bawah ke atas, sebalik dari amar tadi. Contohnya, Allahumma hdini fa'amalal khaira. Ya Allah, ihdini, tunjukkan olehmu akan aku. Ihdini, tunjuki olehmu akan aku fa'amalal khaira. Maka bahwa aku akan mengamalkan akan kebaikan. Wa a'malal khaira, dan aku akan mengamalkan akan kebaikan. Jadi i'rabnya sama, ihdi fi'il amar dibina di atas buang huruf ilat. Nun wikayah dhamir dalam fa'il takdirnya anta, nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul. Fa sababiyah, a'mala fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah sesudah fa dan nasab fathah. Dhamir dalam fa'il takdirnya ana, al khairah maf'ul bi. Atau waw ma'a a'mala fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah waw ma'a tanda nasabnya fathah. Sampai dalam fa'il takdirnya ana, khairah maf'ul bi. Jadi kita ingat aja kalau amar perintah dari atas ke bawah, kalau doa berarti dari bawah ke atas. Perintah juga cuma disebut doa, meminta. Wa amman nahyu fanahu la tal'ab fayadhi'a amaluk. Adapun bermula nahi itu seumpama la tal'ab, janganlah engkau bermain-main, fayadhi'a amaluk, maka bahwa sia-sialah oleh harapan dan cita-citamu. Atau wayadhi'a amaluk, dan lenyap sia-sialah oleh harapanmu. La nahi tal'ab fi'il mudhari' majzum dengan la nahi tanda jazam sukun. Dalam fa'il takdirnya anta. Fa sababiyah yadhi'a fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah fa dan nasab fathah. Amalu fa'il. Nah.
Wa amal istifham fanahu. Adapun bermula istifham itu seumpama. Istifham berarti didahului oleh adat istifham. Contohnya hal hafidta durusaka fa asma'a halaka. Apakah engkau telah menghafal akan pelajaran-pelajaranmu, maka bahwa aku akan mendengarkan akannya pelajaran untukmu. Aw wa asma'a halaka, dan akan aku dengarkan akannya pelajaran untukmu. Jadi di sini fa asma'a didahului oleh istifham yaitu hal. I'rabnya biasa, fa sababiyah asma'a fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah fa dan nasab fathah. Dhamir dalam fa'il takdirnya ana. Ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Wa ammal ardu, adapun bermula ardu fahuwa, maka bermula dianya arab itu at-talabu birifkin, itu meminta dengan lembut. Jadi ardu ini amar juga. Bukan amar, ini meminta dengan bahasa yang halus. Contohnya ala tazuruna fanukrimaka. Adakah tidak maukah engkau tazuruna, engkau menziarahi akan kami, maka akan kami muliakan akan engkau. Atau wanukrimaka, akan kami muliakan akan engkau. Jadi ala ini huruf istiftah namanya, pembuka kalam. Tazuru fi'il mudhari' marfu', tanda rafa' dhammah biasa. Dan dalam fa'il takdirnya anta, na dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Fa sababiyah, nukrima fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah fa, tanda nasabnya fathah. Dan dalam fa'il takdirnya nahnu, kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih. Ya, mau enggak engkau datang kepada kami, maka sebab itu kami nanti akan memuliakan engkau. Itu arat namanya. Wa amat tahdid, adapun bermula tahdid fahuwa talabu ma'a hasin wa idzajin. Maka bermula dianya tahdid itu meminta bersama hasin, bersama mengajak, wa idzaj, dan memaksa, sedikit memaksa. Jadi tahdid itu semacam meminta tapi ada sedikit ilhah, meminta seperti memaksa. Itu namanya tahdid. Hala addaita wajibat, mengapa tidak engkau melaksanakan akan kewajibanmu? Fayashkuraka abuka, maka akan berterima kasih kepadamu oleh bapakmu. Au wayashkuraka, dan bahwa berterima kasih kepadamu oleh bapakmu. Mengapa tidak engkau melaksanakan kewajibanmu? Jadi ini dianggap meminta juga, tahdid namanya. Agak memaksa. Ayo laksanakan tugasmu. Jadi halla. Jadi kita i'rabnya hala huruf tahdid, halla. Ya, hala huruf tahdid. I'rabnya hala huruf tahdid. Arti tahdid tadi meminta bersama agak sedikit keras. Kalau sesudah hala nanti meminta dengan tujuan agak lembut, namanya disebut hala huruf arat. Jadi bisa dua macam dia. Di sini hala huruf tahdid, addaita fi'il madhi, fi'il dan fa'il. Adda fi'il madhi, ta dhamir muttasil mabni di atas fathah pada harafa fa'il. Wajibah maf'ul bih, mudhaf wajibah kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Fa sababiyah, yashkura fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah fa tanda nasab fathah. Kaf maf'ul bih, abu fa'il. Atau kalau di sini waw ma'a yashkura fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah waw ma'a tanda nasab fathah. Kaf maf'ul bih, abu fa'il. Gitu. Wa ammat tamanni fahuwa talabul mustahil. Adapun bermula tamanni nisya, maka dianya tamanni itu talabul mustahil. Itu mencari atau meminta yang mustahil. Au mafi, atau ma yang sabit padanya ma itu sukar. Itu arti tamanni, angan-angan kosong. Artinya berharap sesuatu yang mustahil atau berharap terjadi sesuatu yang sukar. Contoh misalkan nahu qaulis syair, demikian itu seperti perkataan seorang pensyair. Laital kawakiba tadenuli fa andimaha uquda madhin fama ardalakum kalimi. Andaikan bintang-bintang itu mendekat ia bagiku, fa'andimaha, maka aku rapikan akan dianya bintang. Uquda madhin, akan uquda. Bagaimana cara mengartikan uquda madhin?
Jadi ini syair laital kawakiba, andaikan bintang-bintang itu tadenu mendekat iali bagiku, fa'andimaha, maka akan aku susun akannya bintang, uquda madhin akan jadi kalung pujian. Fama ardalakum, maka aku tidak rela untukmu kalimi akan ucapanku. Ini ucapan seorang pensyair yang sedang jatuh cinta. Pengen andaikan bintang bisa turun, pengen dibuat kalung dari bintang, mau diberikan kepada kekasihnya, karena ucapan saja tidak cukup. Nah itu. Jadi laita di sini huruf tamanni. Nasab isim rafa khabar, kawakiba isimnya mansub, tadenu fi'il mudhari' marfu, tanda rafa dhammah muqaddarah karena sakal. Ya, dalam fa'il takdirnya hiya, andaikan bintang itu mendekat iali bagiku. Fa andima, ini fa sababiyah. Andima fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah fa tanda nasab fathah. Dalam fa'il takdirnya ana, ha tamir mutasil mahal nasab maf'ul. Jadi yang jadi contoh di sini fa andima didahului oleh tamanni laital kawakibah. Wa misluhu qaulul akhari, dan bermula misilnya qaul syair di atas itu perkataan orang lain. Ala, ketahuilah, laita syababa ya'udu yauman, andaikan muda itu kembali ia pada suatu hari, fa ukhbirahu, maka aku akan memberitahukan akannya kepemudaan, bima fa'alal masyib, dengan apa yang telah diperbuat oleh orang tua. Jadi di sini fa ukhbira, fa sababiyah mansub dengan an mudmarah sesudah fa tanda nasab fathah, didahului oleh tamanni yaitu laita syababa. Ini kan nggak mungkin muda kembali. Begitu juga nggak mungkin bintang meninggalkan falaknya mendekat turun ke bumi. Itu maksudnya. Ini contoh mustahil atau contoh yang sukar. Nahu laitali malan fa'ahujja min, andaikan bagiku itu ada harta, fa'ahujja minhu, maka bahwa aku akan pergi haji darinya harta. Ini mungkin, cuma ini diucapkan oleh orang yang nggak ada pekerjaan. Jadi laita huruf tamanni, li jar majrur, jadi khobar muqaddam, malan isim akhar, isim laita mansub tanda nasab fathah, fa sababiyah ahujja fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah sesudah fa sababiyah tanda nasab fathah sampai dalam takdirnya ana fa'il fa hujja. Nah, kemudian wa ammar raja' fahuwa talabul amril qaribil husul, adapun bermula raja Indonesia maka dianya raja itu talabul amril qaribil husul, itu mengharapkan perkara yang dekat terjadinya. Artinya mencari, mengharapkan perkara-perkara yang dekat terjadinya. Ya, jadi mengharapkan segera terjadi. Ya. Dan gak mustahil dia. Contoh la Allahu yashfiyani fa azuraka. Mudah-mudahan Allah itu menyembuhkan ya Allah akan aku, maka aku pun berziarah kepadamu. Jadi yang jadi contoh di sini fa azura, fa sababiyah, azura fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah sesudah fa tanda nasabnya fathah sampai dalam fa'il takdirnya ana, didahului oleh taraji, yaitu mengharapkan kesembuhan di sini. Kesembuhan mungkin saja. La'allallaha yashfiyani, mudah-mudahan Allah itu menyembuhkan ya akan aku, fa azuraka, maka bawa aku berziarah kepadamu. Wa qad jama'a ba'dul ulama'i hadhil asya'at tis'atal lati tasbaqul fa'a wal wawa fi baitin wahid wa huwa. Dan sungguh telah mengumpulkan oleh sebahagian ulama akan ini perkara-perkara yang 9. 9 allati yang mendahului ianya perkara yang 9 akan fa dan waw pada satu bait, wahwa dianya satu bait itu. Jadi fa sababiyah, waw ma'a baru menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wajib sesudahnya, sesudah didahului oleh 9 macam tadi. 9 macam tersebut sudah dikumpulkan oleh para ulama dalam satu bait syair, yaitu mur wad'u wanha wasal wa'arid li haddihim tamanna warju kadzakan nafyu kat kamula. Mur, perintahkan olehmu, maksudnya sesudah amar, wad'u berdoa olehmu sesudah doa, wanha larang olehmu sesudah nahi, amar doa nahi, wasal minta olehmu. Ya. Jadi minta olehmu maksudnya ini minta dengan lembut tadi arat, wa'arid dan arat olehmu maksudnya
Ini wasal minta olehmu. Wasal masuk ke dalam mana ya? Masal berarti masuk dalam tahdid katanya. Tahdid. Karena di sini ada arat. Perintah olehmu, doa olehmu, larang olehmu, minta olehmu. Kita lihat ada enggak 9. Wa'arid dan sindir olehmu, lihaddihim untuk mengajak mereka. Tamanni berharap olehmu, warju berharap olehmu. Jadi tamanni ya tamanni, warju raja maksudnya. Katakan nafyu, demikian pula itu nafi, sungguh sudah sempurna ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, wasal tanya olehmu, istifham ini. Sal istifham, mur amar, wadu'u doa, wanha nahi, sal istifham, wa'arid arat, lihaddihim tahdid, tamani taraji dan nafi 9. Pas 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pas. Wa kadzakaral muallifu anha samaniyah. Dan sungguh telah menyebut oleh muallif bahwa sungguhnya perkara yang mendahului fa sababiyah dan wa ma'a 8. Sungguh telah menyebut oleh muallif bahwa sungguhnya perkara itu 8. Kenapa 8 bukan 9? Li'annahu lam ya'tabir raja' minha. Karena bahwa sungguhnya muallif itu tidak menghitung ia akan raja' minha darinya perkara. Jadi raja' enggak dimasukkan, dianggap sama dengan tamanni. Al-huruful khamisu, bermula huruf yang kelima itu au. Au juga menasabkan fi'il mudhari'. Wa yustaratu fi hadhil kalimah an takuna bimakna illa. Disyaratkan pada ini kalimat bahwa ada ianya ini kalimat yaitu au itu sabit dengan makna illa, au bimakna illa atau dengan makna illa. Nah ini au baru menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wajib kalau au itu bermakna illa atau bermakna illa. Wa dhabitul ula ayyakuna ma ba'daha yang qadhi duf'ah. Bermula ketentuan yang pertama yaitu au bermakna illa. Bermula ketentuan yang pertama itu bahwa adalah ma sesudahnya au itu berlalu ia duf'atan. Berlalu ia sekaligus. Bukan pelan-pelan. Ya, ini susah juga. Jadi ketentuan yang pertama, ma sesudah au itu berlalu ia secara cepat. Nah, contoh, la'aktulannal kafira au yuslima. Sungguh aku benar-benar akan membunuh akan si kafir au yuslima, kecuali bahwa Islam ia. Berarti ini kita artikan kecuali. Sungguh benar-benar aku akan membunuh akan si kafir itu kecuali bahwa Islam ia. Ya. Kalau kita biasa aja atau Islam ia. Nah, jadi bermakna illa ini. Jadi Islam itu prosesnya cepat, bukan pelan-pelan. Jadi berarti di sini kita i'rabnya huruf ataf tetap yaslima fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah au tanda nasab fathah. Tapi dalam fa'il takdirnya huwa. Jadi au di sini bermakna illa. Memang ini agak rumit ini. Wa dhabitus saniyah, dan bermula ketentuan yang kedua ayyakuna ma ba'daha yang qadhi syai'an fa syai'an. Bermula dhabit yang kedua yaitu au bermakna ila, itu bahwa adalah ma sesudahnya au itu berlalu ia syai'an fa syai'an, berlalu ia sedikit demi sedikit, enggak langsung sekaligus. Kalau masuk Islam ini bukan pelan-pelan. Contohnya nahu qauli syair, contoh perkataan si syair. La astashilanna sa'ba. Sungguh aku akan menganggap mudah akan kerumitan. Au udrikal muna, hingga bahwa aku dapati akan harapan. Nah, jadi au ini bermakna ila ini. Aku benar-benar akan menganggap mudah akan kerumitan hingga bahwa aku dapati akan segala harapan. Famang qadatil amal, karena tidak tunduklah oleh harapan illa lisabirin, kecuali bagi orang yang sabar. Nah. Jadi lam taukid. Astahila fi'il mudhari' dibina di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid sakilah, nun taukid sakilah.
Tapi dalam fa'il takdirnya ana, as-sa'ba maf'ul bih mansub. Au ini bermakna ila, menasabkan fi'il mudhari'. Udrika fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib sesudah au tanda nasab fathah. Tapi dalam fa'il takdirnya ana, muna maf'ul bih mansub tanda nasab fathah ditakdirkan karena isim maksur. Jadi artinya benar-benar aku akan menganggap mudah akan yang sukar hingga aku dapati akan harapan. Mendapati harapannya ya butuh proses. Ya, lebih kurang seperti itu barangkali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini kesimpulannya, amil nasab fi'il mudhari' dibagi 3. Ada yang menasabkan sendiri, ada 4 an lan kaidah. Ada yang menasabkan dengan an mudmarah harus. Ada yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan harus, yaitu lam ta'lil atau lam qai. Kemudian ada juga yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang wajib disembunyikan sesudahnya, yaitu ada 5. Nah, mulai dari yang kelima yaitu au bermakna illa atau bermakna ila. Kemudian yang keempat, yang ketiga dan keempat tadi yaitu fa sababiyah atau waw ma'iyah dengan syarat didahului oleh nafi atau talab. Ya. Kemudian lam juhud. Nah, kemudian hatta. Udah. Sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.